Selamat datang kembali di salah satu perkuliahan wajib program studi oceanografi, yaitu Hidrodinamika OS 2201. Pada video ini, kita akan meneruskan diskusi mengenai kajian statistika. Setelah kalian belajar dua konsep dan dua kajian, yaitu konsep apa? Konsep massa elementer dan juga konsep kontinum. Kemudian juga konsep tersebut perlu ditegaskan melalui dua kajian, yaitu kajian makroskopik dan kajian statistik. Maka konsep itu harus sudah dapat mengunci pemahaman kita. Akidah kita tentang partikel fluida harusnya sudah mantap, karena di sana sudah ada asumsi partikel itu seperti apa, batas kajian partikel itu seperti apa, gitu ya. Kalian sudah bisa membuat asumsi, misalnya satu partikel dalam elemen paket udara atau air yang kecil, gitu ya, atau bahkan partikel itu sebesar bongkahan batu yang gedenya seperti ruangan kelas gitu ya, atau sebesar universitas gitu ya. Yang jelas kalian harus yakin bahwa perubahan partikel yang identik tersebut dalam ruang akan terjadi secara kontinu, rapat, dan juga tidak ada ruang vakum. Selesai seharusnya. Tidak ada keraguan lagi dalam pikiran kalian. Namun jika kalian ingin bertanya, silahkan. Kalian bisa sampaikan pertanyaan kalian di kolom pertanyaan. Oke, definisi partikel selesai kita bahas. Tapi definisi ini tidak dapat membantu kita memahami fenomena oceanografi yang justru ingin kita ketahui. Nah, lalu bagaimana kita bisa bergerak lebih jauh? Tentunya kita perlu tools untuk dapat memahami fenomena fisis alam. Dan tools yang powerful adalah dengan hukum fisika melalui persamaan matematika. Dan kita sudah mempelajari konsep kontinum. Disinilah pertemuan terjadi. Konsep kontinum bukanlah suatu konsep cocok logi, tapi justru asumsi yang logis dan cerdas. Karena apa yang kita asumsikan dalam hidrodinamika, yaitu bahwa sifat properties berubah secara kontinu, itu sesuai dengan persamaan matematis yang sering kita gunakan pada fenomena fisis alam. Dengan perubahan sifat fluida yang gradual, maka kita bisa mendapatkan derivatif sifat lainnya melalui turunan. Kita juga bisa melakukan pengintegralan sifat sehingga menjadi sifat lainnya. Demikian juga persamaan matematika. Itu juga bisa diturunkan dan juga bisa diintegralkan. Jadi cocok di sana. Kalian sudah mempelajari persamaan garis linier atau kuadratik. Itu adalah salah satu contoh perubahan yang mengikuti konsep kontinum. Persamaan matematis yang saya jelaskan di sini bukan hal yang sama dengan istilah perata-rataan dalam statistika pada kajian statistika yang sudah kita bahas. Emang itu hampir mirip, sama-sama matematika, tapi jangan disamakan. Persamaan-persamaan matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hidrodinamika merupakan persamaan-persamaan yang kontinu. Kajian statistika menolong kita memahami sifat homogenitas yang unik yang ketika berubah dalam ruang dijelaskan lebih lanjut dalam persamaan matematis yang kontinu ini melalui konsep harmonic analysis. Harmonic analysis itu artinya jika ada dua titik pada sumbu X, dan setiap titik ini memiliki padanan nilai di sumbu Y, maka jika kemudian di antara dua nilai X ini diletakkan suatu titik sembarang, gitu ya, maka nilai padanan titik sembarang tersebut akan jatuh atau tersebar di antara dua nilai Y yang awal tadi, gitu ya, dan berada pada orde yang sama dengan nilai dua titik tersebut. Sehingga tidak mungkin nilai titik X yang diapit oleh dua titik di sumbu X tadi, gitu ya, nilai titik di tengahnya itu, nah itu ya tidak mungkin dia memiliki nilai Y yang sembarang dan berada di luar nilai yang mengapitnya. Nah, di sanalah kajian statistika memiliki istilah elegan ketika sudah disandangkan bersama dengan konsep kontinum, yaitu menjadi harmonic analysis, di mana nilai suatu titik merupakan resultante dari nilai titik-titik di sekitarnya. Harmonic analysis ini selalu dimiliki oleh persamaan matematika yang kontinum. Cantik bukan bahasan kita di segmen ini? Semoga kalian dapat menikmati keindahan konsep dalam hidrodinamika ini. Terima kasih.